Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT TNI ke-79, Kodim 0509 Kabupaten Bekasi, bersama Forkopimda dan berbagai stakeholder, melaksanakan kegiatan karya bakti dengan pembersihan Kali Jambe Lambang Sari di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dimulai dengan apel kesiapan yang dipimpin oleh Dandim 0509, Letkol Infantri Danang W. SIP. Dalam keterangan kepada media setelah kegiatan, Dandim Letkol In Danang W. SIP menyatakan bahwa pembersihan ini melibatkan banyak pihak, termasuk Polres Metro Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bekasi, Forum Pencinta Kali Jambe, Ormas Aliansi Ormas Bekasi, mahasiswa pencinta alam, pramuka, pelajar, dan masyarakat setempat. Total ada sekitar 1.000 orang yang terlibat dalam pembersihan kali sejauh 1,5 km, ungkap Dandim. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan dengan tenaga manusia, namun juga menggunakan alat berat untuk mengatasi titik-titik yang sulit dijangkau. Pembersihan dibagi menjadi 10 tim yang bekerja di 10 titik berbeda di sepanjang Kali Jambe. Dandim menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencegah banjir, terutama di titik crossing 19, yang sering menyempit saat hujan. Jika tidak dibersihkan, akan ada risiko banjir yang lebih besar, tegasnya. Kodim 0509 berencana untuk melaksanakan pembersihan ini secara rutin, setiap 2 minggu atau sebulan sekali, demi menjaga kelancaran aliran sungai dan mencegah bencana banjir di masa depan. Kegiatan karya bakti ini menunjukkan komitmen TNI dalam menjaga lingkungan dan mempererat hubungan dengan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman. Baik, terima kasih rekan-rekan. Dalam rangka memperingati Hari TNI ke-79, banyak rangkaian kegiatan yang kita laksanakan, salah satunya adalah bakti pembersihan Sungai Kali Jambe. Hari ini kita bersama TNI, Polri, seluruh masyarakat, pelajar, mahasiswa melaksanakan pembersihan Sungai Kali Jambe. Total masyarakat dengan TNI 1.000 orang. Kemudian yang kita laksanakan adalah pembersihan sungai sejauh 1,5 km. Bukan hanya tenaga manusia, tetapi kita juga menggunakan titik-titik yang tidak bisa diangkut oleh tenaga manusia. Dalam kegiatan ini ada 10 tim dari sejauh 1,5 km, ada 10 tim, 10 titik yang kita bagi dengan komposisi personel ada TNI, Polri, mahasiswa, pelajar. Menjadi alasan dari TNI untuk melakukan kegiatan ini? Sebenarnya ini hanya salah satu, karena setiap tahun apabila cuaca hujan, terutama di daerah Sungai Kali Jambe di crossing 19 itu ada sungai yang menyempit. Jadi kalau apabila tidak dibersihkan di kilometer 19 itu, apabila hujan akan terjadi banjir. Jadi nanti ke depan akan kita laksanakan rutin setiap 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali kita laksanakan rutin, harapannya bencana banjir itu tidak terjadi. Dan ini kan ada hubungannya dengan masa tanggap darurat bencana kekeringan ini. Betul. Selain kita melaksanakan pembersihan sungai, juga di Sungai Karangjati sampai dengan Sukatani dilaksanakan normalisasi, karena masyarakat di daerah Sukatani sampai dengan Cabang Bungin itu kekeringan. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bekasi juga mudah melaksanakan tanggap darurat. Nah, normalisasi sungai, jarak pastinya saya tidak hafal, tetapi itu sudah kita laksanakan sejak 3 minggu kemarin. Next time ke depan apakah ini akan diangkat nanti kita akan dorong kepada pihak-pihak yang berwenang, karena bukan hanya di kita, tetapi ada pihak-pihak instansi terkait yang punya kewenangan itu akan kita dorong. Dan kegiatan ini melibatkan TNI, Polri, pelajar, mahasiswa, masyarakat, organisasi masyarakat, seluruhnya kita libatkan. Harapannya semua mempunyai peran, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sungai. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
saya rasa kalau masyarakat sudah mulai peduli ya. Tinggal mungkin hanya 1-2 orang yang masih belum punya kesadaran. Makanya nanti kita akan sosialisasi dari masyarakat bahwa sungai itu sumber kehidupan dan sampah itu kalau kita banyak akan membawa bencana. Kalau dilihat dari turun langsung ini sampahnya lebih banyak dari mana? Kalau sampahnya sampah masyarakat plastik, karena di ujung sungai Kalijambe ini ada tempat pembuangan sampah di TPA Bantar Gebang dan Sumur Batu. Jadi apabila hujan itu sampah-sampah itu akan jatuh ke sungai sampai dengan nanti ujungnya di crossing tol kilometer 19. Jadi memang harus ada pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan lebih tinggi untuk mengatasi. Ya, karena memang di Kalijambe ini khususnya di wilayah Lambang Sari ini adalah menjadi tumpuan titik terakhirnya sampah simpel itu di wilayah kami di Lambang Sari. Kami sudah membentuk tim namanya Forum Cijambe untuk menelusuri bagaimana sampah-sampah ini bisa menumpuk sekian banyak, bahkan per sekian jam sudah bisa langsung. Kami sudah menelusuri bahwa tadi betul yang dikatakan Pak Dandim, memang ada beberapa selain mungkin ada warga yang membuang juga ke sungai, tapi ada memang di hulunya itu ada TPA Sumur Batu, TPA Bantar Gebangnya, tumpukan sampahnya itu kalau hujan turun ke sungai dan mengalir hingga sampai ke crossing. Kami sesudah kalau dari Desa Lambang Sari dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Bekasi, kami sebetulnya sudah sangat konsen betul, tapi kami berharap pemangku kebijakan di atas kami, mungkin Pak Gubernur, syukur-syukur dengan Pak Presiden langsung bisa menginstruksikan, karena ini berkaitan dengan beberapa wilayah lain yang membuat sulit kalau hanya Kabupaten Bekasi yang konsen. Iya, karena kan dari alirannya dari Bogor ke Kota Bekasi. Forum Peduli Cijambe itu kan kalau dampaknya kalau hujan juga sehari saja kita hujan itu sampai untuk menutup. Karena di crossing tol itu cuma ada 2 aliran air sehingga menghambat air karena udah banyak sampah, udah pasti otomatis banjir ke wilayah kami yang luar biasa. Saya pikir Yanti kepala desa. Terima kasih. Alhamdulillah kita sangat berterima kasih untuk TNI dan Polri yang begitu fokus memperhatikan tentang Kalijambe. Kalijambe ini benar-benar harus dibenahi dari hulu sampai ke hilir. Kenapa? Emang dampak ini kita persiapan nanti ke depan, dampak musim hujan nanti. Kita sangat bangga dengan TNI dan Polri yang benar-benar antusias. Saya selaku Ketua Umum Aliansi Bekasi dan sekaligus warga Bima Buana sini sangat mendukung program ini, dan kita pun berharap juga agar tidak hanya sebatas seremonial atau apalah gitu. Tapi dengan gerakan ini kita berharap pemerintah provinsi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, termasuk pusat untuk bersama-sama memecahkan jalan keluar bagaimana caranya ke depan ini tidak ada lagi banjir atau tidak ada lagi yang menyangkut dampak-dampak dari TPA Bantar Gebang, itu pasti. Makanya dengan adanya kegiatan ini kami selaku warga masyarakat dan selaku jajaran dari Bekasi mengucapkan beribu terima kasih dan salut kita dengan TNI dan Polri. Bergerak, maju dan sukses. Nah, tindak lanjut dari kegiatan ini mungkin kedepannya AOB seperti apa nih untuk terus menjaga kondisi daripada Kali Cijambe ini? Ya, kita akan terus berupaya bagaimana caranya agar ada perbaikan untuk Kalijambe ini untuk lebih baik lagi, karena beberapa kajian kita sudah siapkan. Nanti akan kita beraudiensi kepada PJ Bupati, termasuk nanti mungkin apa Bupati yang terpilih atau Gubernur, kita akan audiensi untuk memohon dan meminta segera benahi Kalijambe ini. Nah, kalau ini selama ini tingkat kesadaran dari masyarakat sendiri seperti apa nih Bang Haji untuk terus menjaga agar jangan membuang sampah di kali? Nah, untuk Kalijambe itu khususnya kita warga Lambang Sari ya, di Lambang Sari kita udah rutin selaku melakukan kegiatan dengan bersila dan macam-macam. Cuman kan ini persoalan Kalijambe ini dari hulunya. Hulunya itu adalah di TPA Bantar Gebang itu banyak penumpukan sampah yang kedorong akhirnya jatuh ke aliran sungai, akhirnya mengalir ke sini, akhirnya di sini tersumbat.
Kalau untuk kegiatan masyarakat kita rutin lah, Rambang Sari dan Jatimulya itu selaku melakukan bersih-bersih kali itu rutin. Dan kita kesadaran kita pun sini tidak pernah membuang sampah ke kali karena di sini kita udah tergolong dengan baik. Ada nggak langkah berikutnya untuk pengangkatan sedimentasi yang telah mendangkal, Pak? Nah, ini kita memohon kepada pemerintah daerah, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Provinsi untuk segera mengangkat pendangkalan-pendangkalan yang ada di Kali Jambe. Nah, kegiatan normalisasi sendiri selama ini terakhir kapan itu? Terakhir 2019. Sampai sekarang belum ada lagi? Sampai sekarang belum ada lagi. Tapi dari pemerintah kota informasinya nggak ada respon itu. Nah, inilah kita sangat menyesalkan ya. Pemerintahan kota itu kurang begitu respon, padahal dampak yang kami rasakan Kabupaten Bekasi dari adanya TPA Bantar Gebang yang sampah-sampah jatuh ke kali dan air mengalir ke sini. Tapi melihat itu, ada apa sih ini antara kota dan Kabupaten Bekasi kok tidak pernah mau kompak gitu untuk menyelesaikan masalah, padahal dampaknya pun bukan hanya kami Kabupaten Bekasi, kota pun kan berdampak juga. Ya kita berharap ke depan ini agar ada bersinergi lah kota dan kabupaten untuk menyelesaikan persoalan Kali Jambe. Terima kasih.